dan dikembangkan. Kemudian tujuan penelitiannya itu yang pertama untuk mengetahui kelayakan usaha memarket bisnis di Kota Bekasi berdasarkan aspek hukum, pasar dan pemasaran, keuangan, teknik atau operasi, manajemen atau organisasi, ekonomi sosial dan dampak lingkungan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hasil analisis SWOT pada usaha memarket bisnis di Kota Bekasi. Yang ketiga untuk mengetahui kelayakan usaha mewarnai dan bisnis di Kota Bekasi untuk dijalankan dan dikembangkan. Pertama di sini ada teorinya yaitu studi kelayakan bisnis. Menurut Hussein Umar, studi kelayakan bisnis adalah penelitian untuk menilai apakah suatu usaha atau proyek dapat dijalankan secara efektif dan mampu memberikan keuntungan. Studi kelayakan bisnis itu bertujuan untuk mengurangi risiko kerugian, membantu proses perencanaan, menentukan strategi usaha, serta mempermudah pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan bisnis. Selain itu, studi kelayakan bisnis bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi investor, kreator, kreditor, dan manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan, serta membantu pemerintah dan masyarakat dalam menilai dampak usaha terhadap ekonomi dan lingkungan. Selanjutnya ada aspek studi kelayakan bisnis, itu ada 7 dan analisis SWOT. Yang pertama ada aspek hukum. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis bertujuan memastikan usaha memiliki legalitas dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Analisisnya meliputi bentuk badan usaha, perizinan, izin lokasi, perjanjian kerjasama, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pemerintah melalui UU Cipta Kerja juga menyederhanakan proses perizinan untuk mendukung kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif. Karena itu, aspek hukum sangat penting agar bisnis dapat berjalan aman dan berkelanjutan. Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran, yaitu aspek pasar bertujuan menilai peluang keberhasilan produk atau jasa melalui analisis target pasar, kebutuhan konsumen dan persaingan. Strategi yang digunakan meliputi marketing mix 7P, yaitu produk, price, place, promotion, people, physical evidence, dan proses, serta STP yaitu segmentation, targeting, dan positioning agar pemasaran lebih efektif dan mampu meningkatkan daya saing perusahaan. Yang ketiga ada aspek keuangan, yaitu aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis digunakan untuk menilai kelayakan usaha melalui analisis nilai, modal, sumber dana, biaya investasi, pendapatan, arus kas, dan BEP. Penilaian kelayakan usaha umumnya menggunakan metode PP, BEP, NPV, SPM, dan ROE. Yang keempat ada aspek teknis dan operasional. Aspek teknis atau operasi menilai kelayakan usaha dari sisi produk dan operasional. Analisisnya meliputi pemilihan lokasi, tata letak, peralatan, proses produksi, dan teknologi. Selain itu, aspek ini juga mencakup manajemen barang serta pengelolaan perusahaan atau toko agar operasional berjalan efektif dan menarik pelanggan. Yang kelima ada aspek organisasi dan manajemen menilai pengelolaan usaha agar bisnis berjalan efektif. Organisasi yang jelas membantu pembagian tugas dan tanggung jawab, sedangkan manajemen berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk meningkatkan produktivitas serta mencapai tujuan usaha. Yang keenam ada aspek ekonomi sosial. Aspek ini menilai untuk dampak terhadap masyarakat dan lingkungan berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha. Sedangkan aspek sosial menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar serta prinsip menghargai orang lain. Yang ketujuh ada aspek dampak lingkungan. Aspek lingkungan menilai dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan dan masyarakat. Dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, seperti
pembangunan infrastruktur atau pencemaran lingkungan. Karena itu perusahaan perlu menjaga kelestarian lingkungan agar usaha dapat berjalan secara berkelanjutan. Dan terakhir ada analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan dalam menyusun strategi bisnis. Melalui analisis ini, perusahaan dapat memahami kondisi internal dan eksternal, memaksimalkan potensi yang dimiliki, meminimalkan resiko, serta meningkatkan daya saing agar tujuan usaha dapat tercapai secara lebih efektif. Selanjutnya ada profil usaha. UMKM Brownies Mawar merupakan usaha kuliner yang bergerak di bidang produksi dan penjualan brownies. Usaha ini dimiliki oleh Ibu Triatmini dan berdiri sejak tahun 2005. Brownies Mawar berlokasi di Jalan Lumbu Utara Raya nomor 7, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam menjalankan usahanya, Brownies Mawar menyediakan berbagai varian produk seperti brownies original, kombinasi, almond, keju, fudgy, dan banana bread yang dipasarkan melalui sistem konsinyasi, kerjasama dengan warung mitra, serta platform online dengan jangkauan pemasaran hingga Bekasi, Bogor, Cilengsi, dan Karawang. Selanjutnya ada analisis studi kelayakan bisnis. Di sini ada aspek hukum. Jadi Brownies Mawar itu memiliki NIB dan sertifikat halal. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran Brownies Mawar menunjukkan peluang usaha yang baik karena produk brownies diminati berbagai kalangan masyarakat dan memiliki jangkauan pemasaran hingga Bekasi, Bogor, Cilengsi, dan Karawang. Strategi pemasaran digunakan melalui STP dan bauran pemasaran 7P. Yang pertama ada STP, Certification, Targeting, dan Positioning. Yang pertama ada segmentasi, yaitu anak-anak hingga orang dewasa. Yang kedua ada targeting, yaitu konsumen yang menyukai brownies dengan harga terjangkau dan rasa berkualitas. Yang ketiga ada positioning, brownies rumahan dengan rasa enak, kualitas baik, dan harga terjangkau. Terus selanjutnya ada 7P, marketing mix. Yang pertama ada produk. Produknya itu ada brownies original, kombinasi, almond, keju, fudgy, dan banana bread. Yang kedua ada price, harganya mulai dari 27.000 hingga 35.000. Yang ketiga ada place, yaitu offline dan online di GoFood dan GrabFood. Yang keempat ada promotion, yaitu mulut ke mulut dan media sosial. Yang kelima ada people, yaitu pemilik terlibat langsung dalam usaha. Yang keenam ada proses. Prosesnya tujuan langsung, titip ke toko dan online. Yang ketujuh ada physical evidence, yaitu kemasan dan kualitas produk yang menarik. Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama ada laporan arus kas pada Mawar Cake and Cookies di periode Mei 2026. Berdasarkan laporan arus kas, Mawar Cake and Cookies memperoleh kas masuk sebesar 30 juta dari penjualan brownies. Total kas keluarnya ada 27 juta, jadi total kas bersihnya ada 3 juta. Selanjutnya ada laporan laba rugi periode Mei 2026. Pada periode Mei, Mawar Cake and Cookies memperoleh pendapatan sebesar 30 juta dengan total biaya variabel sebesar 22 juta dan total biaya tetapnya 5 juta. Jadi seluruh total biaya variabel dan biaya tetapnya itu 27 juta dan laba bersihnya itu selisih dari pendapatan yang total biaya yaitu 3 juta. Selanjutnya ada break-even point. BEP, hasil BEP dari brownies dari Mawar Cake and Cookies itu adalah 18.750.000. Payment periodnya yaitu 5 bulan.
Net present value pada usaha Mawar Cake and Cookies totalnya adalah 17.727.273.000. Selanjutnya ada net profit margin. Berdasarkan perhitungan net profit margin, usaha Mawar Cake and Cookies memiliki NPM sebesar 10%. Hal ini berarti setiap 100 perak pendapatan yang diterima, usaha Mawar Cake and Cookies mampu menghasilkan laba bersih sebesar 10. Angka ini tergolong wajar dan cukup baik untuk skala kuliner rumahan, menunjukkan bahwa usaha ini cukup efisien dalam mengelola biaya produksi dan operasionalnya. Selanjutnya ada return on equity. Berdasarkan perhitungan return on equity, usaha Mawar Cake and Cookies memiliki ROE sebesar 20%. Hal ini berarti setiap 100 perak modal yang ditanamkan mampu menghasilkan keuntungan sebesar 20 perak. Angka ini menunjukkan bahwa modal yang diinvestasikan digunakan secara efektif dan produktif, sehingga usaha Mawar Cake and Cookies mampu memberikan imbal hasil yang baik bagi pemiliknya. Selanjutnya ada aspek teknis dan operasional. Aspek teknis dan operasional, usaha brownies meliputi lokasi produksi, proses produksi, peralatan, bahan baku, hingga sistem distribusi produk dilakukan di rumah operasional di Lolungu, Bekasi dengan kapasitas sekitar 80-100 pieces per hari sesuai permintaan. Usaha ini menggunakan peralatan yang memadai, bahan baku yang stabil, serta menerapkan standar kebersihan dan kemasan ramah lingkungan sehingga proses produksi dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen usaha ini masih sederhana karena dijalankan sebagai bisnis keluarga tanpa struktur organisasi formal, namun tetap berjalan dengan baik berkat pembagian tugas yang jelas. Pemilik usaha mengelola seluruh kegiatan usaha, sementara 2 pegawainya menangani produksi dan pengantaran. Rekrutan dilakukan dari keluarga atau kerabat dengan pelatihan langsung melalui praktik kerja. Pengawasan dilakukan setiap hari oleh pemilik dengan gaya kepemimpinan kekeluargaan serta sistem kerja yang mengikuti jumlah pesanan sehingga operasional tetap efektif. Selanjutnya ada aspek ekonomi sosial. Usaha ini menunjukkan dampak positif meskipun masih berskala kecil. Dari sisi ekonomi, usaha mampu membuka lapangan kerja, memberikan peluang tambahan penghasilan melalui sistem reseller, serta mendukung perputaran ekonomi melalui pembelian bahan baku dan penyediaan produk makanan yang praktis. Dari sisi sosial, usaha memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan, reseller, dan lingkungan sekitar, serta menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan sistem kekeluargaan. Meskipun belum aktif dalam kegiatan sosial, usaha tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan berpotensi berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan sekitar. Selanjutnya ada aspek dampak lingkungan. Usaha ini mengelola limbah produksi dengan memanfaatkan sisa bahan sebagai pakan ternak untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Selain itu, pengguna kemasan kardus ivory dapat didaur ulang, penerapan kebersihan produksi, dan penggunaan sumber daya secara efisien menunjukkan kepedulian usaha terhadap lingkungan meskipun masih berskala kecil. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal usaha brownies mawar sebagai dasar penentu strategis bisnis. Di sini ada dari stage atau kekuatan. Brownies mawar memiliki rasa yang konsisten, banyak varian dengan harga terjangkau, telah memiliki FIB dan sertifikat halal MUI, serta pemasaran dilakukan secara offline dan online sehingga mampu menarik dan mempertahankan konsumen. Dari sisi kelemahan atau weaknesses, promosi digital belum maksimal, sistem manajemen usaha masih sederhana dan kapasitas produksi masih terbatas karena usaha dijalankan dalam skala rumahan. Selanjutnya ada dari peluang atau opportunities. Tingginya minat masyarakat terhadap brownies, perkembangan media sosial, serta peluang kerjasama dengan reseller dan toko lain dapat mendukung peningkatan penjualan dan peluasan pasar. Yang terakhir ada dari stage atau ancaman.
bonus mawar. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan sini ada 3. Yang pertama, usaha mawar cake and cookies dinyatakan layak berdasarkan aspek hukum, pemasaran, keuangan, operasional, manajemen, dan lingkungan. Yang kedua, dari analisis SWOT menunjukkan usaha memiliki kekuatan dan peluang yang baik meskipun masih terdapat kelemahan pada promosi digital dan manajemen usaha. Dan yang terakhir ada secara keseluruhan usaha berpotensi untuk dikembangkan dengan meningkatkan promosi, inovasi produk, dan pengelolaan usaha. Di sini ada 3 saran. Yang pertama, meningkatkan promosi digital melalui media sosial dan platform online. Yang kedua, menjaga kualitas produk serta melakukan inovasi varian sesuai selera konsumen. Dan yang terakhir ada memperbaiki sistem manajemen dan pengelolaan usaha agar lebih efektif dan teratur. Dari potensi usahanya, Mawar Cake and Cookies memiliki potensi usaha yang baik untuk terus berkembang. Karena produk brownies banyak diminati berbagai kalangan, usaha ini didukung oleh kualitas produk yang konsisten, harga yang terjangkau, serta adanya pelanggan tetap. Selain itu, pemasaran offline dan online membantu memperluas jangkauan pasar dengan meningkatkan promosi digital dan inovasi produk. Usaha ini berpeluang berkembang lebih besar di masa mendatang. Ini ada dokumentasi dari kita. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Pertanyaannya yang pertama, apakah usaha ini akan tetap dianggap layak kalau suatu saat harga bahan baku naik drastis? Lalu, menurut kelompok kalian, apakah 2 orang pegawai sudah cukup untuk mendukung perkembangan usaha ke depannya? Yang ketiga, kalau usaha ini sudah berdiri sejak 2005, kenapa promosi digitalnya sampai sekarang masih belum maksimal? Perkenalkan, saya Fadil Matrato dari kelompok 12. Menurut kelompok kalian, inovasi seperti apa yang bisa dilakukan agar produk Mawar Cake and Cookies tetap menarik dengan persaingan pasar? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara usaha ini menghadapi perubahan selera konsumen yang terus berkembang, terutama di kalangan anak muda? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara usaha ini menjaga loyalitas pelanggan di tengah persaingan bisnis brownies yang semakin banyak? Terima kasih. Saya Siti akan menjawab pertanyaan dari Novi. Yang pertama, apakah usaha ini tetap dianggap layak kalau suatu saat harga bahan baku naik drastis? Usaha ini masih dianggap layak selama kenaikan harga bahan baku tidak menyebabkan biaya produksi melebihi kemampuan usaha dalam memperoleh keuntungan. Pemilik usaha dapat melakukan penyesuaian harga jual, terus mencari pemasok alternatif yang harganya lebih murah untuk menjaga profitabilitas. Namun kalau kenaikannya terus menerus tanpa adanya strategi penyesuaian, maka tingkat kelayakan usahanya dapat menurun karena laba yang diperoleh akan berkurang. Yang kedua, apakah 2 orang pegawai sudah cukup untuk mendukung perkembangan usaha ke depannya? Untuk kondisi saat ini sih 2 orang itu masih cukup karena kapasitas produksi dan permintaannya dapat ditangani dengan baik. Namun apabila usaha mengalami peningkatan yang cukup drastis, itu maka jumlah tenaga kerja mungkin perlu ditambah agar proses produksi dan operasionalnya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, kalau usaha ini sudah berdiri sejak 2005, kenapa promosi digitalnya sampai sekarang masih belum maksimal? Karena promosi digitalnya belum maksimal karena usaha lebih mengandalkan pemasaran dari mulut ke mulut. Jadi dia itu pelanggannya udah tetap karena udah percaya selama bertahun-tahun. Dan itu keterbatasan pengetahuan mengenai pemasaran digital menjadi faktor yang menyebabkan pemanfaatan media digital belum optimal. Kedepannya peningkatan promosi melalui media sosial dan platform digital dapat membantu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Terima kasih, cukup. Saya akan menjawab kelompok 11. Pertanyaan yang pertama menjadi kelompok inovasi seperti apa yang bisa dilakukan agar produk Mawar Cake and Cookies tetap menarik di tengah persaingan pasar. Kalau dari kita itu
inovasinya itu nggak terlalu besar sih, lebih kayak dari segi rasa mungkin diperbanyak rasanya, lebih apalagi kayak kemasannya juga mungkin lebih menarik, yang kayak estetik gitu di media sosial dan menarik minat dari kalangan Instagram dan lain-lain. Terus juga dari mungkin dari segi layanan customer mungkin lebih diperbanyak. Itu aja sih. Coba satu lagi, ada lagi. Yang kedua, bagaimana cara usaha ini menghadapi perubahan secara konsumen yang terus berkembang, terutama di kalangan anak muda. Kuncinya itu sih kalau menurut kita itu aktif memantau tren, terus kayak biar nggak turun tuh ngikutin apa yang lucu-lucu gitu di TikTok, Instagram, terus juga kayak coba produk baru mungkin dari skala kecil dikasih testimoni gitu sih. Terus pertanyaan ketiganya, bagaimana cara usaha ini menjaga loyalitas pelanggan di tengah persaingan bisnis brownies yang semakin banyak? Karena brownies awal ini udah punya modal yang kuat berupa konsisten rasa dan harga yang terjangkau, yang perlu ditambah cuma kayak program loyalitas seperti kartu stem untuk jaringan reseller, dan yang paling penting menjaga kualitas rasa sih. Kayak dari persaingan yang kami ini kan kalau rasa kan berubah gitu, saya lebih gimana kan? Nama saya Gina Kaila dari kelompok 13 ingin bertanya, bagaimana cara memanfaatkan kekuatan usaha untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat? Lalu, jika muncul pesaing yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah, strategi apa yang harus dilakukan Mawar Cake and Cookies agar tetap kompetitif? Sama satu lagi, dari hasil analisis SWOT-nya, peluang apa yang paling berpotensi meningkatkan penjualan? Menjawab pertanyaannya, yang pertama kan bagaimana cara memanfaatkan kekuatan usaha untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Jawabannya itu kan kekuatan utama brownies mawar ini kan ada juga ya, selain rasanya yang konsisten, legalitas usahanya juga udah lengkap, ada NIB dan ada sertifikat halalnya juga, dan dari pemasaran offline-nya juga sudah banyak, online-nya juga udah ada di Grab dan di GoFood. Jadi konsistensi rasa selama 20 tahun itu adalah bukti kepercayaan konsumen gitu buat yang gak mudah ditiru sama pesaing-pesaing baru. Terus sertifikat halal juga menjadi keunggulan kompetitif yang nyata, terutama untuk menjangkau segmen konsumen yang selektif terhadap kehalalan produk. Terus yang kedua, jika muncul pesaing yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah, strategi apa yang dilakukan Mawar Cake and Cookies agar tetap kompetitif? Jawabannya, strategi yang tepat kayak bukan ikut nurunin harga juga, karena kan ada kualitas, ada harga, ada kualitas gitu. Karena dengan marginnya kan sudah 10% ya, itu termasuk tipis tapi masih aman. Nah, kalau misalnya kita ikut nurunin harga, itu nanti kitanya malah rugi karena marginnya sudah tipis, karena net profit marginnya itu sudah 10%. Nah, setelah itu sebaiknya sih kalau menurut strategi aku sendiri, maksudnya untuk strategi brownies Mawar Cake and Cookies itu perlu meningkatkan kualitas agar harga yang didapat itu sebanding sama kualitasnya. Jadi konsumen merasa puas gitu, walaupun harganya mahal nggak kayak pesaing yang lebih murah, tapi konsumen tetap puas karena kualitasnya juga baik dan enak gitu rasanya. Setelah itu yang ketiga, dari hasil SWOT, peluang apa yang paling berpotensi meningkatkan penjualan? Dari hasil analisis SWOT kami, peluang yang paling besar adalah optimalisasi media sosial dan perluasan jaringan reseller. Media sosial meningkatkan awareness, sementara reseller memperluas jangkauan distribusi tanpa harus menambah biaya operasional secara signifikan. Saat ini jangkauan pemasaran sudah mencapai Bekasi, Bogor, Cilengsi, dan Karawang. Dengan strategi digital yang lebih aktif, pasar ini bisa diperluas lebih jauh tanpa investasi
dan itulah peluang terbesar yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh mawar energetis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.